Warna kuningnya menggoda, aroma menggugah dengan cita rasa gurih, asam, dan hangat rempah. Ya, ikan pesmol, hidangan tradisional Nusantara dalam dua budaya, Betawi dan Sunda. Sekilas tampilannya mirip, sama-sama memadukan bumbu kuning dengan aroma yang kuat. Meski mirip, namun ada yang membedakan pesmol Betawi dengan Sunda. Apalagi di balik pesona si ikan pesmol, tersimpan kisah panjang dan warisan cita rasa dari masa peranakan dan kolonial. Rumah makan di Jalan Moh Kahfi 1 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan memang hits dengan aneka kuliner khas Betawi. Salah satunya ikan pesmol. Ciri khas ikan pesmol ala Betawi menggunakan ikan mas. Dulu, masyarakat Betawi banyak tinggal di wilayah rawa dan perairan dangkal sehingga cocok untuk budidaya ikan tawar seperti ikan mas. Ikan mas harus menggunakan ukuran yang agak besar agar dagingnya tebal dan padat jika tidak banyak durinya. Berarti ikan pesmol tuh biasanya pakai yang ukuran segini, Pak? Iya, pakai pesmol ikan ukuran 5 on. Kalau lebih kecil atau lebih besar dari ini gimana? Kalau kecil rasanya gimana ya, kurang enak ya. Oh, kalau kecil lebih enak ya? Enak. Ikan segar jadi andalan, apalagi ikan langsung diambil dadakan dari kolam sendiri saat ada pesanan. Pastinya, daging ikan segar memiliki tekstur lebih padat, kenyal, rasa manis lembut alami, dan tidak mudah hancur saat dimasak dibandingkan ikan beku. Sisik ikan dibersihkan bukan dengan pisau, melainkan sendok. Bukan tanpa alasan, selain lebih aman dan efektif, dengan cara ini lebih mudah dikontrol. Terutama saat membersihkan ikan yang sisiknya cukup keras tanpa merusak kulit ikan yang masih segar. Rahasia olahannya ada pada garam dan jeruk nipis. Kombinasi asam jeruk dan garam membantu mengurangi bakteri alami di permukaan ikan, sekaligus meluruhkan lendir yang bisa bikin amis dan licin. Setelahnya baru deh ikan digoreng hingga matang, namun tidak begitu kering, supaya nantinya saat dimasak dengan bumbu pesmol tidak mudah hancur saat diaduk. Ini kan tadi tuh ikannya udah matang ya, udah digoreng. Kenapa harus digoreng lagi? Oh ya, jadi kan tujuan tadi digoreng itu kan biar ikannya itu matang, terus juga biar ada crispy-crispy-nya. Oh gitu. Iya. Jadi nggak meroto apa, dia nggak warnanya juga jadi bagus. Biar crispy, biar juga nanti aromanya juga keluar. Aroma minyak. Berarti nggak boleh ya Bu kalau misalkan ikannya langsung dimasukin ke bumbu? Nggak bisa. Rempah yang menjadi kunci dan andalan ikan pesmol ala Betawi adalah daun salam, sereh, dan kemiri. Dalam masakan Betawi, daun salam tak pernah absen, dari nasi uduk, gabus pucung, hingga sayur lodeh. Pada pesmol, daun salam memberikan aroma wangi dan menyeimbangkan aroma rempah-rempah lainnya. Apa yang bikin beda ikan pesmol ala Betawi sama daerah lain? Kalau pesmol Betawi itu yang bikin ini tuh kemiri sampai dia keluar minyak disangrai tadi kan, ditumis. Terus warnanya juga emang begini. Bumbunya dia agak kering, kental. Iya, agak kental. Terus dia juga biar keluar minyaknya. Oh, gitu. Itu yang bikin gurih. Yang bikin gurih? Iya, yang bikin gurih. Apalagi kalau udah dikasih bawang goreng. Ditaburin lagi bawang goreng Iya, ya? enak dia. Konon, dulunya ikan pesmol di kalangan masyarakat Betawi tempo dulu dianggap makanan bergengsi, terutama jika menggunakan ikan bandeng. Ikan mahal dan berstatus tinggi di masa lalu karena tidak mudah didapat. Apalagi bagi warga Betawi pesisir yang belum memiliki akses luas ke bahan laut segar seperti sekarang. Dalam tradisi Betawi, bandeng pesmol sering dihidangkan saat acara besar, juga sebagai tanda penghormatan bagi tamu penting, sebagai simbol kehormatan dan kehangatan. Bergeser ke Jalan Panjang Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, ada rumah makan khas kuliner Sunda yang juga menjual ikan pesmol tentunya ala Jawa Barat.
Masih sama dengan warung makan sebelumnya, ikan segar diambil langsung dari kolam. Perbedaannya, ikan pesmol ala Sunda menggunakan ikan gurame. Masyarakat Sunda banyak tinggal di daerah pegunungan dan pedesaan dengan kolam air jernih, seperti danau yang merupakan habitat ideal bagi ikan gurame. Gurame pun dianggap spesial karena sering disajikan di acara keluarga karena tampilannya yang lebih mewah dari kebanyakan ikan lain. Nah ini kita kan mau ngegoreng, tapi sebelum digoreng kenapa harus dimasukin ke air ini? Ini air apa? Ini kan air bumbu. Air bumbu. Racikan bumbunya ini ada apa aja nih, Kang? Ada garam, mecin, sama jeruk nipis. Garam, mecin, sama jeruk nipis. Iya. Kalau pakai jeruk ini kan biar amisnya nggak terlalu ini, menyengat banget. Biar amisnya nggak hilang. Sama seperti pesmol daerah lainnya, ikan juga wajib digoreng terlebih dahulu sebelum dimasak lagi dengan bumbu. Bentar lagi ya. Ciri khas ikan pesmol ala Sunda terletak pada kuahnya yang agak encer karena memang dicampur sedikit air. Tujuannya agar lebih segar dan tidak terlalu gurih berlemak seperti pesmol Betawi. Selain itu, ada tambahan tomat dan cabai yang lebih banyak. Tapi ciri khas pesmol ala Sunda tuh bumbunya kayak gimana sih? Bumbunya ya bumbu kuning, cuman kalau Sunda kan banyakan cabenya ya. Oh banyak cabenya. Biasanya kalau Sunda doyan pedas. Tak heran kalau orang Sunda suka makanan pedas. Salah satu alasan utamanya karena faktor cuaca. Di daerah Jawa Barat yang beriklim sejuk, membuat makanan pedas membantu menghangatkan tubuh saat cuaca dingin. Ditambah lagi, ketersediaan cabai yang melimpah membuat masyarakatnya makin terbiasa dengan rasa pedas. Kang, ini kenapa ikannya dimasukin tahiran? Kan bisa tadi Karena pas waktu biar gitu, bumbunya biar matang dulu. Oh, bumbunya biar matang dulu. Berarti nggak bisa ya kalau ditumis terus dimasukin ikan barengan? Dimasaknya nggak bisa? Nggak bisa. Biar itu bumbunya itu biar meresap juga. Udah matang tuh gimana? Udah warnanya udah warnanya udah berubah, terus udah belebek-belebek. Iya. Masak ikan pesmol harus dalam kondisi api yang sedang agar tak cepat gosong. Api sedang membantu bumbu untuk lebih meresap ke dalam ikan. Ikan pun menjadi tak mudah hancur meskipun dibolak-balik berulang-ulang. Warna ikan pesmol khas Sunda lebih cerah daripada pesmol Betawi. Ini juga ada kaitannya dengan penggunaan api sedang, karena kalau api besar dapat mengubah warna kunyit menjadi lebih kusam dan gelap. Biar nggak kering itunya si kuahnya. Oh, biar kuah ini. Terus bumbunya juga biar meresap gitu ke ikannya. Oh gitu. Oh jadi ini teksturnya pas sih segini, Kang, airnya tuh. Asal-usul nama pesmol yang unik memang ada beberapa pendapat. Ada yang bilang kemungkinan dulu Nyonya Belanda yang menyebutnya sebagai viskutel alias hidangan ikan dalam bahasa Belanda. Tapi karena diucapkan dari mulut ke mulut dengan berbagai logat, kemudian menjadi pesmol. Keberadaan ikan pesmol lahir dari kebiasaan orang zaman dulu yang harus mengawetkan makanan meski dalam teknologi terbatas. Penggunaan rempah-rempah, terutama kunyit, dikenal memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu memperpanjang masa simpan makanan. Sedangkan di tanah Betawi, ikan pesmol adalah satu makanan bergengsi. Tak heran jika pesmol ikan sering dihadirkan dalam acara-acara penting yang kini berkembang menjadi sajian kuliner khas. Lebih dari sekedar hidangan, ikan pesmol juga membawa nilai-nilai budaya dan sosial. Menjadi pusat dalam pertemuan keluarga atau acara besar, memperkuat ikatan sosial melalui pengalaman berbagi makanan. Proses memasaknya yang memerlukan waktu dan perhatian khusus juga mengajarkan nilai kesabaran dan dedikasi dalam menyiapkan makanan berkualitas.